Presiden Prabowo disambut hangat PM Thailand di Bangkok. Kapolri sambut 119 siswa terpilih SMA Gemala Taruna Bayangkara. PPIH atur mekanisme penggabungan pasangan jemaah haji terpisah di Mekah, Arab Saudi. Ya, halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Ya, baik pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Government House Bangkok disambut meriah oleh Perdana Menteri Thailand. Kehadiran Prabowo diiringi prosesi resmi dengan karpet merah dan sambutan penuh kehormatan dari jajaran pemerintah Thailand. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Government House Bangkok disambut meriah oleh Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Kehadiran Prabowo diiringi prosesi resmi dengan karpet merah dan sambutan penuh kehormatan dari jajaran pemerintah Thailand. Setibanya pukul 10:03 waktu setempat, Prabowo langsung menyalami Paetongtarn dengan hangat sebelum keduanya berjalan berdampingan menuju mimbar kehormatan. Prabowo memberikan hormat kepada pasukan militer yang berjajar rapi menyambut kedatangannya. Sebagai bentuk penghormatan kenegaraan, pasukan militer Thailand mempersembahkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan oleh marching band, disusul dengan lagu kebangsaan Thailand, Pleng Chat Thai. Usai seremoni penyambutan, kedua pemimpin negara melanjutkan agenda dengan memasuki Government House untuk melangsungkan pertemuan bilateral. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Thailand di berbagai bidang. Dari Bangkok, Thailand, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Thailand pada Sabtu malam 17 Mei 2025 untuk melakukan kunjungan resmi. Selama berada di negeri Gajah Putih tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan serangkaian agenda penting dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Untuk mengetahui agenda apa saja yang dibahas Presiden Prabowo selama di Thailand, berikut laporan reporter Berita Nasional TV Galuh Anggara dari Bangkok terkait pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Thailand. Pemirsa Berita Nasional TV, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjalani kunjungan resmi di Thailand dengan rangkaian kegiatan yang syarat makna diplomatik. Perlu saya jelaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah penting bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Dapat saya informasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Thailand pada hari Sabtu 17 Mei 2025, di mana Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya. Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu 17 Mei 2025. Agenda kunjungan Presiden Prabowo di Thailand ialah melakukan audiensi resmi dengan Raja Thailand yaitu Yang Mulia Vajiralongkorn di Royal Palace Bangkok. Pertemuan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan diplomatik kedua belah negara, baik itu Thailand maupun Indonesia, dan merupakan penghormatan tertinggi yang diberikan oleh negara Thailand kepada Indonesia. Usai bertemu Raja Thailand, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Government House atau istana negaranya Thailand untuk mengikuti upacara penyambutan resmi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra pada hari Senin 19 Mei 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Upacara penyambutan berlangsung hikmat dengan pengumandangan lagu kebangsaan dari kedua belah negara, inspeksi pasukan, jajar kehormatan, serta sesi perkenalan antar delegasi resmi. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri menggelar pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand
yang akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan, bidang pertahanan, dan juga bidang sosial budaya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara dan duta besar Republik Indonesia untuk Thailand. Setelah pertemuan bilateral, Presiden Prabowo menandatangani nota kesepakatan atau MOU yang mencerminkan bahwa keseriusan kedua belah pihak dalam memperluas kemesraan. Kunjungan resmi ini diakhiri dengan jamuan santap siang yang diselenggarakan di Government House. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat persahabatan antara Indonesia dan Thailand serta membuka peluang kerja baru antara Indonesia dan Thailand di berbagai bidang, khususnya untuk masa yang akan datang. Langsung dari Bangkok, Thailand, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Don Mueang Royal Thai Air Force Base Thailand disambut oleh para pejabat tinggi Thailand dan jajar kehormatan oleh personel militer Thailand. Momen hangat terjadi saat dua anak diaspora Indonesia di Thailand menyambut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan memberikan bunga. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Don Mueang Royal Thai Air Force Base, Thailand pada Sabtu malam pukul 22 waktu setempat. Kedatangannya disambut oleh para pejabat tinggi Thailand dan jajar kehormatan oleh personil militer Thailand. Turun dari pesawat, Prabowo yang mengenakan seragam safari coklat dan peci hitam tampak disambut hangat oleh jajaran pejabat tinggi Thailand. Di antaranya Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Pichai Chunhapajira, Menteri Perdagangan Pichai Nariptapan, Duta Besar Thailand untuk Indonesia Prapandis Yatat, serta Duta Besar RI untuk Thailand Rahmat Budiman. Prabowo lalu bersalaman dan menyapa satu persatu pejabat lalu memberi salam hormat kepada barisan pasukan militer Thailand yang berdiri tegak dalam formasi jajar kehormatan. Usai prosesi penyambutan di Bandara, Prabowo langsung menuju kendaraan dinas untuk melanjutkan perjalanan ke hotel tempatnya bermalam selama kunjungan kerja di negeri Gajah Putih. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut meriah oleh puluhan diaspora Indonesia, mahasiswa serta staf KBRI di Thailand. Momen hangat terjadi saat dua anak diaspora Indonesia di Thailand menyambut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan memberikan bunga. Dari Bangkok, Thailand, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand dengan serangkaian kegiatan penting dan syarat makna diplomatik pada Senin 19 Mei 2025. Tentunya pemirsa, kunjungan ini menandai langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Thailand di berbagai bidang strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand dengan serangkaian kegiatan penting yang syarat makna diplomatik pada Senin 19 Mei 2025. Kunjungan ini menandai langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Thailand di berbagai bidang strategis. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan audiensi resmi dengan Raja Thailand Yang Mulia Maha Vajiralongkorn di Ampon Royal Palace, Bangkok. Usai bertemu Raja Thailand, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan perjalanan menuju Government House untuk mengikuti upacara penyambutan resmi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat persahabatan serta membuka peluang kerjasama baru antara Indonesia dan Thailand di masa mendatang. Akan dilakukan pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand. Bapak Presiden akan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan juga Sekretaris Kabinet, serta Duta Besar RI di Bangkok. Setelah pertemuan bilateral, rencananya akan ada MOU. Acara kunjungan resmi ini akan ditutup dengan jamuan santap siang resmi di Government House. Sementara itu, teman-teman media yang dapat kami sampaikan tentang agenda kunjungan resmi Bapak Presiden Prabowo di Thailand. Dari Bangkok, Thailand, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia resmi melantik Irjen Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Pengucapan sumpah jabatan dipandu langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin pagi.
Usai pelantikan berlangsung, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menyebut proses pelantikan maupun mutasi merupakan hal yang biasa dalam sebuah institusi, kementerian atau lembaga. Sultan berharap Irjen Iqbal mampu bekerja dengan maksimal, menjaga dedikasinya serta profesionalisme dalam jabatannya sebagai Sekjen DPD RI. Pertama saya mau sampaikan bahwa ini proses biasa ya, proses yang terjadi dalam sebuah organisasi, lembaga, kementerian biasa, pergantian ya. Nah harapannya tentu dengan Sekjen yang baru, Pak Irjen Iqbal, kami dari pimpinan dan tentu atas nama lembaga harapannya kinerja lembaga ke depan baik di internal maupun eksternal semuanya jauh lebih baik, lebih produktif, lebih efektif, lebih disiplin. Pada ujungnya nanti outputnya kami harapkan semuanya lebih baik. Lebih lanjut, Sekjen DPD RI Muhammad Iqbal mengaku sangat bersyukur atas dirinya yang telah resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Iqbal menyebut hal tersebut merupakan amanah dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertugas di lingkup kerja DPD RI. Ia juga bertekad akan melakukan kinerjanya dengan maksimal serta melakukan dukungan administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPD RI. Pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Hari ini secara resmi saya sudah dilantik. Diambil sumpah oleh pimpinan DPD RI, Pak Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua. Ini merupakan amanah bagi saya yang sudah ditugaskan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertugas melakukan kerja-kerja di DPD RI. Saya kira saya tentunya akan bertekad melakukan kerja-kerja maksimal di sini. Ya. Dari Jakarta, Natasha Ako, Adi Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, tentunya informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya, pemirsa, kami sudah menyiapkan liputan lainnya untuk menemani waktu Anda. Selengkapnya kami hadirkan dalam info berita berikut ini. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar silaturahmi dengan para siswa terpilih Angkatan Pertama SMA Kemala Taruna Bayangkara, sebuah sekolah unggulan baru yang digagas sebagai wujud kontribusi Polri dalam mendukung pendidikan berkualitas di Indonesia. Momen ini sekaligus menjadi penanda dimulainya perjalanan para siswa terpilih menuju masa depan yang gemilang. Sekolah ini bukan sekolah biasa. Didirikan atas kolaborasi 3 yayasan besar, Yayasan Kemala Bayangkari, Yayasan Pendidikan Kemala Taruna Bayangkara, dan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia. SMA Kemala Taruna Bayangkara hadir dengan visi membentuk sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di era global. Antusiasme calon peserta didik terhadap sekolah ini sangat tinggi. Sebanyak 11.765 siswa dari seluruh Indonesia mengikuti proses seleksi yang berlangsung ketat dan transparan. Dari jumlah tersebut, hanya 119 siswa terbaik yang akhirnya dinyatakan lolos dan resmi menjadi bagian dari angkatan pertama. Proses seleksi yang dilakukan meliputi berbagai aspek penting, mulai dari potensi akademik, mata pelajaran inti seperti IPA, matematika, dan bahasa Inggris, hingga tes kesehatan, psikologi, dan kebugaran jasmani. Silaturahmi yang digelar Kapolri bersama para siswa dan orang tua bertujuan untuk mempererat hubungan antara sekolah, yayasan, dan keluarga sejak dini. Sinergi ini menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan akademik, karakter, serta kepemimpinan para siswa. Bayangkara, sekolah ini adalah sekolah yang dirancang dengan program beasiswa, dan perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa dalam proses pemilihannya ataupun penerimaannya, saya sebagai Kapolri pun tidak memiliki hak untuk mengintervensi. Artinya yang terpilih ini semuanya adalah karena hasil sendiri dan terpilih. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Bangsa. Ya, informasi lain, pemirsa, tim Tabur Kejaksaan Tinggi Papua bekerja sama dengan tim Tabur Kejaksaan Negeri Jayawijaya berhasil menangkap buronan kasus korupsi mantan anggota KPU Lani Jaya yang masuk dalam daftar pencarian sejak 2014 lalu.
Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar 7,1 miliar rupiah. 11 tahun buron mantan anggota KPU Lani Jaya saat Serang ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi Papua bekerjasama dengan tim tabur Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya di Perumnas 3 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Papua, Aguani, mengatakan tersangka terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Lani Jaya untuk pengadaan logistik pemilu senilai 11 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar 7,1 miliar rupiah. Selanjutnya, dalam kasus dugaan korupsi ini ada 6 tersangka. 5 tersangka sudah menjalani hukuman penjara, sedangkan Asaat Serang belum menjalani hukumannya. Tapi yang lain sudah dilakukan penahanan dan sudah telah menjalani hukuman. Ada berapa orang itu? Totalnya itu 6 orang ya. 6 orang. Itu yang tadi yang foto tuh. Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Wamena Sarah Amewa menyampaikan tersangka terlibat kasus korupsi dana hibah kegiatan di KPU. Seharusnya dana hibah ini dicairkan sebanyak 2 kali, namun mereka cairkan sebanyak 5 kali dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 7,1 miliar rupiah. Dan ini merupakan perkara tahun 2011. Sarah menambahkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung, tersangka Asad Serang dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Hingga kini terpidana telah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 AB Pura untuk menjalani hukumannya. Keberhasilan penangkapan ini menunjukkan komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi di Papua. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, salah satu kader muda Golkar yang juga anggota DPR RI di Komisi 11, Putri Komarudin, menanggapi adanya isu jika Jokowi akan masuk bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal beberapa waktu sebelumnya santer beredar kabar Jokowi akan merapat ke Golkar. Putri mengatakan pihaknya akan tetap menunggu keputusan dari Jokowi dan tetap menghormati ke partai manapun Jokowi akan bergabung. Saat ditanya apakah Golkar akan menunggu Gibran anak Jokowi untuk bergabung di Golkar, Putri menjawab jika Golkar terbuka untuk siapapun. Hal tersebut dikatakannya usai hadir di acara konferensi pers penyelenggaraan Rapimnas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI di gedung DPP Golkar Jakarta pada Minggu sore. Putri menjelaskan pihak Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan keputusannya memilih partai. Saat ditanya, Jokowi pernah dikabarkan akan merapat ke Golkar beberapa waktu lalu. Putri merespon dengan mengatakan Golkar tetap menunggu keputusan Jokowi. Sementara terkait Gibran yang juga beberapa kali dikabarkan akan merapat ke Golkar, dirinya mengaku hal tersebut sebaiknya dikonfirmasi langsung ke Gibran. Namun begitu, dirinya menekankan Golkar bersifat go public yang terbuka untuk siapa saja, termasuk petinggi negara. Jadi tentunya itu keputusannya Pak Jokowi dan juga keluarga ya. Kalau soal akhirnya nanti beliau mau berlabuh ke partai mana. Dan tentu kita sangat menghormati beliau sebagai salah satu kader terbaik dari bangsa Indonesia ya. Bukan partai manapun yang telah berkontribusi selama 10 tahun. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Partai Golkar merespon kabar yang menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo diusung maju sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Wakil Ketua Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan Jokowi punya pengalaman sebagai pemimpin, termasuk sebagai kepala negara selama 10 tahun, sehingga menurutnya Jokowi tak perlu diarahkan. Hal tersebut disampaikannya saat hadir di acara Diklatnas Kader Muda PPAMPG di gedung DPP Golkar Jakarta Barat Sabtu siang. Idrus menjelaskan Jokowi tak perlu diajarkan untuk menentukan keputusannya memilih partai untuk bergabung. Idrus ingatkan setiap warga memiliki hak konstitusi. Dia menilai Jokowi punya pengalaman politik yang baik. Idrus mengatakan jika Partai Golkar tak masalah dengan apapun pilihan Jokowi. Idrus sebut Golkar tetap menjadi partai yang go publik untuk terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung. Seperti diberitakan sebelumnya saat masih menjabat sebagai presiden dan hadir di Munas Golkar pada 21 Agustus 2024, Jokowi datang memakai kemeja berwarna kuning. Jokowi pernah mengenakan dasi kuning saat bertolak ke Jepang dalam kunjungan kenegaraan pada 16 Desember 2023. Sejak saat itu banyak pihak kemudian menginterpretasikan jika ada kemungkinan Jokowi bergabung ke Golkar. Bukan milik rakyat, go public. Itu nggak ada pemilik saham yang mayoritas, semua sama. Ya Pak Bahlil dari Papua bisa jadi ketua umum.
Ya saya dari Sulawesi, jauh dari pelosok, bisa check-in 8 tahun. Jadi tidak ada masalah. Jadi tidak bisa kita mengatakan ada kecewa atau tidak, tetapi kita belajar. Dari Jakarta, Theo Fandi, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya pemirsa, menjawab keresahan sejumlah jemaah haji Indonesia yang mengalami pemisahan penempatan hotel di Mekah, panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akhirnya menerbitkan kebijakan baru melalui surat edaran resmi yang terbit pada Sabtu 17 Mei 2025. PPIA mengatur mekanisme penggabungan pasangan jemaah yang terpisah. Edaran tersebut menjadi respon cepat atas dinamika pelayanan haji tahun ini yang menggunakan sistem berbasis syarikah perusahaan penyedia layanan akomodasi dan konsumsi jemaah di Arab Saudi. Sistem ini membawa konsekuensi penempatan jemaah tidak lagi berdasarkan kloter secara penuh, seperti yang masih bisa dilakukan saat di Madinah. Akibatnya sejumlah pasangan dan anggota keluarga yang berangkat bersama justru harus tinggal di hotel yang berbeda setibanya di Mekah. Meski kondisi ini bersifat sistemik dan sulit dihindari, PPIA memastikan bahwa kenyamanan dan kemaslahatan jemaah tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi serta 8 syarikah yang melayani jemaah Indonesia disepakati bahwa pasangan Oleh karena itu, melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi serta 8 syarikah yang melayani jemaah Indonesia disepakati bahwa pasangan jemaah yang terpisah tetap dapat digabungkan dalam satu hotel, meski berasal dari syarikah yang berbeda. Penyesuaian akan dilakukan melalui sistem kartu layanan haji atau nusuk yang dimiliki masing-masing jemaah. Dengan kebijakan baru, diharapkan para jemaah dapat menjalani ibadah haji dengan lebih tenang dan khusyuk bersama keluarga terdekat mereka. PPIA menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik demi suksesnya penyelenggaraan haji tahun ini. Dari Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, keberangkatan jemaah haji gelombang kedua tahun 2025 yang dimulai sejak 16 Mei menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah menjadi momen krusial yang menuntut kesiapan penuh dari para petugas embarkasi di tanah air. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain dalam konferensi pers hari ke-18 penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah 2025 di Jeddah. Menurutnya, seluruh jemaah gelombang kedua akan langsung menuju Mekah tanpa singgah di Madinah. Artinya, seluruh persiapan ibadah dan administrasi harus tuntas di embarkasi. Hal ini menjadikan peran petugas semakin vital karena semua proses harus berjalan cepat, tepat, dan tanpa kesalahan. Salah satu tugas penting adalah memastikan keakuratan data jemaah. Sistem pramanifest yang terkunci 5 jam sebelum keberangkatan tidak memberi ruang untuk perbaikan jika terjadi kesalahan. Kesalahan data bisa berdampak besar mulai dari gangguan pada sistem penerbangan hingga kendala saat proses imigrasi di Arab Saudi. Selain itu, petugas juga harus memastikan identifikasi visual jemaah seperti penempelan stiker dan pita warna sesuai jenis layanan di Arab Saudi. Tanda ini sangat penting agar jemaah tidak salah jalur pelayanan saat tiba di Jeddah, terutama bagi kloter dengan layanan campuran. Himbauan kepada seluruh petugas embarkasi, pastikan seluruh data jemaah telah diverifikasi dan disahkan sebelum batas waktu penguncian tadi. Segera koordinasikan dengan seluruh operator jika ditemukan ketidaksesuaian data atau deviasi data agar dapat diselesaikan tepat waktu. Dari Jeddah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, demikian Berita Nasional kami telah menemani Anda. Tentunya saya Rudi beserta kru yang bertugas kami undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.